Suara gaduh pasar Cihapit di Bandung bergema sejak pagi. Bau sayur, ikan asin, dan keringat bercampur jadi satu di udara lembab. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang menata dagangan, langkah sepatu bot berat terdengar mendekat. Semua orang tahu suara itu, langkah Darman, preman penguasa pasar. Tubuhnya kekar, jaket kulit hitamnya lusuh, dan tatapan matanya tajam seperti pisau cukur. Di pundaknya tergantung rantai besi kecil, bukan untuk gaya, tapi sebagai peringatan bagi siapapun yang berani membangkang. Para pedagang buru-buru menyembunyikan uang hasil jualan pagi. Mereka tahu ritual mingguan akan dimulai, pungutan, uang keamanan, dari Darman dan anak buahnya. Darman berhenti di depan kios ikan, menepuk-nepuk meja, membuat ikan asin beterbangan. "Mana setoran minggu ini, Mang?" katanya datar, tapi tegas. Si pedagang gemetar, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Darman hanya tersenyum miring dan menepuk bahunya. "Begitu dong, biar aman, biar tenteram." Ia berjalan lagi, seperti raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Pasar menjadi lautan ketakutan yang diam. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Anak-anak kecil bersembunyi di balik meja dagangan ibu mereka, sementara pedagang sayur pura-pura sibuk menimbang. Semua sudah hafal, di pasar ini, hukum yang berlaku bukan dari pemerintah, tapi dari Darman dan gengnya. Ia mengatur, menengahi, bahkan menentukan siapa boleh berjualan di mana. Di antara bau cabai dan keringat, Darman adalah bayangan hitam yang menekan setiap napas kehidupan pasar. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Saat Darman melangkah menuju ujung pasar, matanya menangkap seorang kakek tua dengan gerobak cilok sederhana. Wajahnya tenang, rambutnya memutih, tapi tubuhnya tegap. Gerobaknya kecil, tapi bersih, dan asap cilok yang mengepul mengundang banyak pembeli. Darman berhenti. Ia belum pernah melihat kakek itu sebelumnya. Ia mendekat dengan senyum tipis, lalu menepuk-nepuk kepala gerobak. "Baru buka, Kek, di sini semua yang jualan harus ikut aturan. Kau ngerti, kan?" katanya dengan nada setengah menekan. Kakek itu menoleh perlahan, menatap Darman dengan mata jernih tanpa takut. "Aturan apa, Nak?" tanyanya lembut. Suaranya pelan tapi mengandung wibawa yang aneh, membuat Darman sedikit tidak nyaman. "Aturan keamanan. Bayar sedikit, pasar jadi aman," jawab Darman sambil memainkan rantainya. Tapi kakek itu malah tersenyum tipis dan menggeleng. "Saya cuma jualan cilok, Nak. Tidak punya lebih untuk dibayar ke siapapun. Aman itu datang dari hati yang baik, bukan dari uang." Kalimat itu membuat anak buah Darman terkekeh, menganggap kakek itu sok bijak. Darman tersenyum dingin, tapi di dalam dadanya ada rasa tersengat. Tidak ada yang pernah menatapnya seperti itu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan. Ia menunduk sedikit, lalu menendang kaki gerobak hingga cilok tumpah ke tanah. "Kalau begitu, amanmu hilang sekarang, Kek," katanya tajam. Orang-orang di sekitar menutup mulut, ngeri menunggu ledakan amarah si kakek. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kakek Wirya, begitulah namanya, menunduk pelan, mengangkat satu cilok yang jatuh, meniup debunya, lalu berkata, "Nak, kalau kau ingin berkuasa, kuasailah dulu dirimu." Gerakan tubuhnya pelan, tapi ketika Darman mencoba menepis tangan sang kakek, tiba-tiba tubuh besar itu terlempar ke belakang seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Rantai di tangannya terjatuh, menggelinding di tanah. Pasar terdiam, orang-orang terpaku menyaksikan Darman, sang penguasa, terkapar di tanah dengan wajah bingung dan malu. Kakek Wirya berdiri tenang, tidak dalam posisi menyerang, hanya memandangi Darman dengan tatapan iba. "Pergilah dulu, Nak. Belajar menahan marah lebih berat daripada meninju orang," katanya pelan. Darman bangkit perlahan, wajahnya memerah. Karena amarah dan rasa malu. Dalam hatinya, bara dendam mulai menyala. Ia bersumpah, besok, pasar ini akan bergetar karena namanya lagi. Malam itu, pasar Cihapit sudah sepi. Hanya suara serangga dan gesekan seng kios yang tertiup angin malam. Di pojok pasar, Darman duduk di atas bangku kayu, menatap kosong ke arah tempat di mana tadi siang ia terjatuh. Di tangannya masih ada bekas lecet akibat benturan, tapi yang lebih sakit bukan di kulit, melainkan di harga diri. Seumur hidupnya, belum pernah ia dibuat malu di depan orang banyak. Anak buahnya diam, tak berani bicara, tapi tatapan mereka jelas, penguasa pasar telah jatuh oleh seorang kakek penjual cilok. Darman mengepalkan tangan, rahangnya menegang. Besok pagi,
Aku mau tahu siapa itu kakek. Cari tahu rumahnya, asalnya, semuanya. Katanya geram. Suaranya menggema di lorong sempit pasar yang sunyi. Anak buahnya mengangguk, tapi di mata mereka terselip rasa ragu. Mereka juga melihat sendiri bagaimana kakek tua itu menumbangkan Darman tanpa kekerasan, seperti menyentuh angin yang memukul balik. Entah apa yang terjadi, tapi satu hal pasti, orang tua itu bukan orang biasa. Keesokan paginya, saat matahari mulai muncul di balik gedung tua Bandung, pasar kembali ramai. Darman datang dengan langkah berat, membawa lebih banyak anak buah dari kemarin. Orang-orang yang melihatnya buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan. Namun dari kejauhan, Darman melihat sosok yang membuat darahnya mendidih, kakek Wirya, dengan gerobak ciloknya yang sudah diperbaiki. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, sang kakek sibuk melayani anak-anak sekolah yang membeli ciloknya sambil tersenyum ramah. Dia datang lagi, gumam salah satu anak buah. Darman menatap tajam, lalu berjalan mendekat. Kali ini tanpa banyak basa-basi, ia langsung menendang ember air di samping gerobak. "Kau pikir aku bercanda kemarin, kek?" serunya. Air muncrat kemana-mana, membuat beberapa pembeli kecil menjerit kaget. Tapi kakek Wirya tetap tenang. Ia menoleh, menatap Darman tanpa sedikit pun rasa takut. "Nak, kalau kau marah, jangan lampiaskan pada orang yang tak bersalah. Marah itu seperti api, membakar tanganmu sendiri sebelum membakar orang lain." Ucapan itu membuat Darman semakin terbakar amarah. "Cukup omong kosongmu," teriaknya. Ia meraih kerah baju sang kakek, tapi lagi-lagi, sebelum tangannya benar-benar menggenggam, tubuhnya berputar dan jatuh menghantam tanah. Gerakannya cepat, hampir tak terlihat. Orang-orang pasar menjerit pelan, sebagian menutup mata, tak percaya apa yang mereka lihat. Darman yang gagah kini terkapar di bawah kaki seorang kakek tua yang bahkan belum mengangkat tangan. Kakek Wirya menatap Darman dengan wajah sedih, bukan sombong. Ia berjongkok, merapikan ujung jaket Darman yang kotor, lalu berkata pelan, "Kau masih muda, nak. Dunia belum terlambat bagimu untuk berubah." Darman terpaku, tak bisa menjawab. Tatapan kakek itu terasa menembus dadanya, membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Darman tidak tahu apakah ia harus marah, malu, atau kagum. Suasana pasar kembali ramai setelah Darman pergi dengan wajah tertunduk. Anak buahnya diam, tak berani menatap mata pemimpinnya. Di belakang mereka, kakek Wirya kembali berjualan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dari balik gerobak ciloknya, tampak sekelebat pandangan kosong, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Tatapan itu seolah menyiratkan bahwa pertarungan batin antara dua generasi baru saja dimulai. Dan di hati Darman, dendam yang membara berubah menjadi sesuatu yang lain, keingintahuan. Siapa sebenarnya kakek itu? Dari mana datangnya ilmu yang bisa membuatnya terhempas tanpa kekuatan kasar? Ia belum tahu, tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Hujan turun deras malam itu, membasahi pasar Cihapit yang sudah lengang. Lampu-lampu neon berkedip-redup, memantulkan genangan air di antara kios-kios. Darman duduk di emperan toko tua, menatap rantai besinya yang sudah berkarat. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah tenang kakek Wirya selalu muncul, bukan dalam bentuk musuh, tapi seperti bayangan yang menantang egonya. "Kau masih muda, nak. Dunia belum terlambat bagimu untuk berubah." Kalimat itu terus terngiang, menghantam hatinya lebih keras dari pukulan manapun. Pagi harinya, Darman memutuskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya kakek itu. Ia mendatangi seorang pedagang tua bernama Mang Otim, orang yang sudah lama berjualan di pasar itu. Dengan nada memaksa, Darman bertanya, "Mang, siapa sebenarnya kakek cilok itu?" Mang Otim menatapnya lama, lalu berbisik, "Kau bicara tentang kakek Wirya. Jangan macam-macam, men. Beliau bukan orang biasa. Dulu, dia pendekar dari perguruan silat tua di daerah Garut. Tapi entah kenapa, dia meninggalkan dunia persilatan dan hidup sederhana di sini." Kata-kata itu membuat dada Darman terasa dingin. Pendekar, itu kata yang hanya ia dengar di cerita lama, bukan di pasar. Sore itu, rasa penasaran mengalahkan egonya. Darman memutuskan untuk mengintai kakek Wirya dari kejauhan. Ia melihat sang kakek menutup gerobaknya, lalu berjalan ke arah gang kecil di belakang pasar. Di sana, di sebuah rumah bambu sederhana, kakek Wirya duduk bersila, menyalakan dupa,
dan mulai berlatih gerakan silat perlahan, tenang, lembut, tapi penuh tenaga yang sulit dijelaskan. Setiap ayunan tangan dan langkah kakinya seperti menyatu dengan napas dan angin di sekitarnya. Darman menahan napas, kagum tanpa sadar. Dalam hati kecilnya, muncul perasaan baru yang belum pernah ia rasakan, hormat. Namun rasa hormat itu bercampur dengan rasa malu yang menyesakkan. Ia teringat bagaimana ia dulu menendang gerobak sang kakek, menumpahkan ciloknya ke tanah. Wajah anak-anak kecil yang ketakutan juga terbayang. Apa aku selama ini cuma menakuti orang lemah? Gumamnya dalam hati. Untuk pertama kalinya, Darman mulai mempertanyakan hidupnya sendiri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun menjadi preman pasar. Keesokan paginya, Darman memberanikan diri menghampiri kakek Wirya yang sedang membuka gerobak. Orang-orang pasar langsung memperhatikan, sebagian menahan napas, mengira akan ada keributan lagi. Tapi Darman tidak berteriak, tidak menendang, tidak mengancam. Ia hanya berdiri di depan sang kakek, menunduk pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Kek, ajari saya." Suara itu pelan tapi jujur, seperti keluar dari luka yang dalam. Orang-orang di sekitar tertegun. Kakek Wirya menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang apakah kata-kata itu tulus atau hanya jebakan. "Ajari apa, nak?" tanya kakek Wirya tenang. "Ajari saya cara seperti kemarin, waktu Bapak melempar saya tanpa menyentuh." Darman menatap langsung ke matanya, tanpa gengsi. "Saya ingin tahu, Kek, kenapa orang sekuat Bapak bisa tetap tenang meski dihina?" Kakek Wirya menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. "Ilmu itu bukan untuk melawan orang lain, nak, tapi untuk melawan diri sendiri." Darman diam, menunduk dalam. "Kalau begitu, biarkan saya belajar melawan diri saya sendiri," katanya lirih. Ada keheningan panjang sebelum kakek Wirya menjawab, "Baiklah. Tapi ingat, selama kau masih dikuasai amarah, setiap langkah silatmu akan melukai dirimu sendiri." Sejak hari itu, setiap malam setelah pasar tutup, Darman diam-diam datang ke rumah bambu kecil itu. Di bawah cahaya lampu minyak, dua sosok tampak berlatih, satu tua dan tenang, satu muda dan bergulat dengan egonya. Hari-hari pun berlalu, dan perlahan, di dalam diri sang preman pasar yang dulu ditakuti, mulai tumbuh sesuatu yang baru, rasa tenang, rasa malu, dan rasa ingin berubah. Tapi bayangan masa lalunya, geng, hutang, dan dendam, belum mau pergi begitu saja. Dan di balik ketenangan kakek Wirya, ada rahasia lama yang perlahan akan mengguncang keduanya. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan Darman mulai terlihat di pasar Cihapit. Ia tak lagi menagih uang keamanan, seperti dulu, bahkan sering membantu pedagang kecil membongkar dagangan saat hujan turun. Orang-orang pasar yang dulu takut padanya kini bingung harus bersikap bagaimana. Beberapa masih curiga, mengira perubahan itu hanya sandiwara. Tapi mereka yang memperhatikan lebih dekat bisa melihat, tatapan Darman kini berbeda. Tidak lagi penuh kesombongan, melainkan kelelahan dan penyesalan yang dalam. Namun perubahan itu tidak diterima semua pihak. Reno, tangan kanan Darman yang dulu paling setia, mulai resah. "Bang, kenapa kita sekarang jadi kayak babu pedagang?" katanya dengan nada kesal. "Kita dulu disegani, sekarang malah dikasih senyum sama tukang sayur." Darman diam, menatap jalanan becek di depan kiosnya. "Kau tahu apa itu disegani? No. Selama ini kita bukan disegani, tapi ditakuti. Bedanya jauh." Ucapannya membuat Reno terdiam, tapi di dalam hatinya tumbuh rasa benci. Ia tidak ingin jadi pengikut orang yang kehilangan taring. Sementara itu, latihan bersama kakek Wirya berjalan terus. Setiap malam, di bawah sinar lampu minyak, Darman belajar menahan amarah. Tapi malam itu, kakek Wirya berkata dengan nada berbeda, "Darman, kau masih menyimpan bara di dadamu. Amarahmu belum padam, hanya tertidur." Darman menatapnya, sedikit tersinggung. "Kek, saya sudah berhenti jadi preman. Saya nggak mukul siapa-siapa lagi." Sang kakek menatap lembut, "Tapi kau masih ingin diakui. Kau belum benar-benar bebas dari haus kekuasaan." Kata-kata itu menohok dada Darman lebih tajam dari pisau. Keesokan harinya, gosip mulai beredar di pasar. Beberapa preman dari luar datang dan mengaku bahwa Darman sudah lumpuh dan tak lagi berani memungut uang. Reno, yang kini bersekongkol dengan mereka, menyebarkan kabar itu. "Raja pasar sudah jadi budak kakek tua," katanya sambil tertawa di depan pedagang-pedagang. Berita itu menyebar cepat, seperti api membakar kertas. Darman yang mendengarnya hanya diam,
tapi di dalam dadanya, amarah lama mulai berdesir, menuntut keluar. Sore itu, Reno datang bersama 3 orang preman luar pasar. Mereka menantang Darman di depan orang-orang. "Kalau benar kau bukan pengecut, tunjukkan sekarang, Bang!" teriak Reno lantang. Orang-orang berkerumun, jantung mereka berdegup menunggu apa yang akan terjadi. Darman berdiri di tengah lingkaran, wajahnya datar tapi matanya bergetar, antara menahan dan meledak. Dalam sekejap, semua ajaran kakek Wirya berputar di kepalanya. Orang kuat bukan yang mengalahkan 100 orang, tapi yang menaklukkan satu amarah. Namun bisikan masa lalunya lebih keras. "Kalau kau diam, mereka akan menginjakmu selamanya," suara hatinya berkata. 1 detik kemudian, tangan Darman melayang, pukulan keras menghantam wajah Reno hingga darah muncrat. Suara teriakan menggema, orang-orang mundur. Darman berdiri di tengah, napasnya memburu. Wajahnya merah, rantai di tangannya bergetar. Ia menang, tapi hatinya hancur. Dalam tatapan semua orang, ia kembali menjadi sosok lama yang ditakuti, bukan dihormati. Di kejauhan, kakek Wirya berdiri di depan gerobak ciloknya, menatap kejadian itu dengan mata sendu. Ia tahu pertarungan Darman bukan di pasar, tapi di dalam dirinya sendiri, dan hari itu, Darman kalah. Hujan turun lagi, membasahi wajah Darman yang berdiri kaku di tengah genangan. Semua bisik-bisik pasar kembali menjadi satu suara, Raja Pasar sudah kembali. Tapi hanya Darman yang tahu, gelar itu kini terasa seperti kutukan. Malamnya, ia datang ke rumah kakek Wirya dalam keadaan basah. "Kuyup, Kek, saya gagal," katanya lirih. Sang kakek menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Tidak, Nak. Kau baru saja tahu bahwa mengalahkan orang lain jauh lebih mudah daripada mengalahkan diri sendiri. Itu bukan kegagalan, itu pelajaran." Kata-kata itu menenangkan, tapi air mata yang jatuh dari mata Darman malam itu adalah bukti. Ia mulai belajar tentang rasa malu, dan itu langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Hujan belum juga reda malam itu. Di rumah bambu kecil di belakang pasar, kakek Wirya duduk bersila di depan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kesedihan yang berat. Di depannya, Darman duduk menunduk, pakaiannya masih basah, tubuhnya gemetar antara lelah dan rasa bersalah. "Kek," katanya lirih, "saya pikir saya sudah berubah. Tapi waktu mereka hina saya nggak bisa nahan, saya balik jadi Darman yang dulu." Kakek Wirya tidak langsung menjawab, hanya menatap api kecil yang bergetar di depan dupa. "Tak apa, Nak, kau baru jatuh sekali. Jangan berhenti berjalan." Keheningan panjang mengisi ruangan, hanya suara hujan di atap bambu yang menenangkan suasana. Lalu, dengan nada pelan, kakek Wirya berkata, "Kau tahu, Darman, dulu aku juga pernah jadi seperti dirimu." Darman menatapnya, terkejut. "Aku juga dulu dipenuhi amarah, haus akan kemenangan, dan ingin diakui. Aku pernah menjadi pendekar yang ditakuti di Jawa Barat. Tapi satu kesalahan membuat semua itu runtuh." Suaranya serak, matanya menatap jauh ke masa lalu yang kelam. Kakek Wirya bercerita bahwa puluhan tahun lalu, ia adalah murid terbaik dari perguruan Windu Wibawa, salah satu aliran silat tua di daerah Garut. Ia dikenal karena kecepatannya dan ilmunya yang halus tapi mematikan. Namun, karena ambisi untuk menjadi yang terkuat, ia menantang sahabatnya sendiri, Raka, dalam pertarungan memperebutkan gelar pewaris perguruan. Pertarungan itu seharusnya hanya latihan, tapi amarah dan gengsi membuatnya buta. Dalam satu serangan tak terkendali, ia menewaskan sahabatnya di depan mata gurunya. Sejak saat itu, hidupnya hancur. Ia diusir dari perguruan, kehilangan keluarga, dan menanggung dosa batin yang tak bisa dihapus. Sejak hari itu, ucapnya lirih, "Aku bersumpah tak akan lagi mengangkat tangan untuk menyakiti siapapun. Aku memilih menebus kesalahanku dengan melayani orang kecil, berjualan cilok, dan berusaha hidup damai." Air matanya menetes tanpa suara. Darman hanya bisa diam, menatap sosok tua di depannya yang ternyata menyimpan luka jauh lebih dalam dari siapapun di pasar itu. "Mungkin itu sebabnya Tuhan mempertemukan kita, Nak," lanjut kakek Wirya dengan suara lembut. "Kau mengingatkanku pada diriku sendiri, sebelum aku kehilangan segalanya. Bedanya, kau masih punya kesempatan untuk berubah sebelum semuanya terlambat." Darman menunduk, dadanya sesak. Ia tak tahu harus berkata apa. Dalam dirinya, tumbuh perasaan hormat yang tulus, bercampur rasa ingin menebus semua kesalahan masa lalunya, seperti yang dilakukan kakek Wirya.
Keesokan paginya, pasar terasa berbeda. Darman datang lebih pagi dari biasanya. Ia membantu pedagang membetulkan tenda bocor, mengangkat karung sayur, bahkan mengembalikan uang yang dulu pernah ia palak. Orang-orang yang melihat hanya bisa terpaku. Beberapa tak percaya, tapi sebagian mulai tersenyum pelan, seperti melihat secercah harapan. Dari kejauhan, kakek Wirya memandang dengan bangga, tapi di balik senyum tuanya, tersimpan rasa khawatir. Ia tahu, dunia tak akan diam melihat seorang mantan preman berubah begitu saja. Dan benar saja, menjelang sore, kabar buruk datang. Salah satu murid lama dari perguruan Windu Wibawa, Suro, yang dulu juga mengenal kakek Wirya, muncul di pasar, mencari seseorang. Katanya, ia ingin menuntut balas atas dendam lama gurunya yang mati di tangan Wirya. Darman yang mendengar kabar itu langsung menegakkan tubuhnya, tapi kakek Wirya hanya menatap ke tanah, wajahnya pucat. Suro, gumamnya lirih. Akhirnya masa lalu datang juga. Malam itu, Darman melihat kakek Wirya duduk sendiri di depan rumahnya, menatap langit yang penuh hujan. "Kek, biar saya yang hadapi orang itu," kata Darman dengan nada tegas. Tapi sang kakek hanya menggeleng pelan. "Tidak, nak, ini dosaku, bukan milikmu." Namun dari sorot matanya, Darman tahu, ketenangan itu hanyalah topeng yang menutupi ketakutan lama. Pertarungan batin dua generasi kini bersiap menjemput badai baru. Pagi itu, udara di pasar Cihapit terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Darman berjalan melewati deretan kios dengan langkah tegas, matanya awas menatap setiap sudut pasar. Orang-orang berbisik pelan, memperhatikan wajahnya yang kembali keras, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan tekad. Di ujung jalan, di dekat pintu pasar, berdiri seorang pria berambut panjang dengan tatapan tajam seperti elang. Itulah Suro, pendekar yang datang membawa dendam lama pada kakek Wirya. Suro menatap Darman dari kejauhan, bibirnya menyeringai. "Jadi ini pasar yang dilindungi murid tua itu," katanya lantang, membuat orang-orang berhenti beraktivitas. Ia melangkah ke tengah kerumunan, setiap langkahnya membuat udara seolah mencekam. Darman maju menghadangnya. "Kalau kau mencari kakek Wirya, dia tak ingin bertarung," ujar Darman tegas. Tapi Suro hanya tertawa keras, suaranya bergema di antara kios-kios. "Tentu saja dia tak ingin. Karena dia pengecut. Guru dan sahabatku mati di tangannya, dan dia bersembunyi di balik gerobak cilok. Aku akan memaksanya keluar, entah dengan cara baik atau buruk." Darman mengepalkan tangan. Ia ingat pesan kakek Wirya, untuk tidak melibatkan diri. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang menolak melihat sang guru dihina. "Kalau kau ingin menyentuh beliau," katanya pelan tapi tegas, "kau harus lewat aku dulu." Suro menatapnya tajam, lalu tertawa sinis. "Kau, seorang preman pasar yang baru belajar silat. Jangan bercanda." Ia maju selangkah, lalu menamparkan pipi Darman pelan, sebuah penghinaan bagi seorang laki-laki. Orang-orang di sekitar menahan napas. Namun Darman tetap berdiri diam, matanya menatap lurus tanpa amarah. Kakek Wirya tiba-tiba muncul dari kejauhan, langkahnya pelan tapi tegas. "Cukup, Suro," katanya tenang. "Kalau kau ingin balas dendam, hadapi aku. Jangan campurkan orang tak berdosa." Suro menoleh, matanya menyipit. "Akhirnya keluar juga, tapi kali ini, aku tak akan membiarkanmu hidup." Darman menatap sang guru, lalu maju setengah langkah. "Kek, biarkan saya." Kakek Wirya menatapnya lama, wajahnya tenang tapi penuh kekhawatiran. "Darman, jangan. Kau belum siap." Darman menunduk sebentar, lalu berkata lirih, "Saya tidak melawan karena benci, Kek. Tapi karena saya ingin melindungi yang sudah memberi saya hidup." Suro mengibaskan tangan, dan dalam sekejap tubuhnya melesat seperti bayangan. Udara bergetar ketika ia menyerang Darman. Gerakan itu cepat, namun Darman kini berbeda dari dulu. Ia tidak melawan dengan brutal, tapi dengan kendali. Setiap serangan dibalas dengan gerak mengalir, seperti ajaran kakek Wirya, tenangkan napas, lalu kendalikan arah angin. Suro terkejut melihat seorang preman bisa membaca langkahnya. Benturan demi benturan terjadi, membuat pasar seolah berguncang. Barang dagangan berjatuhan, orang-orang menjerit, tapi tak bisa memalingkan pandangan dari pertarungan itu. Kakek Wirya berdiri di sisi pasar, hatinya berdebar. Ia melihat Darman meniru setiap gerakan dengan baik, namun tahu bahwa pengalaman belum berpihak pada muridnya. Dalam satu kesempatan,
Suro memutar tubuh dan menghantam dada Darman keras. Tubuh besar itu terlempar menabrak gerobak buah. Namun Darman bangkit perlahan, wajahnya penuh lumpur, tapi matanya tetap tenang. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Aku tidak akan membalas dengan kebencian. Kalau kau ingin balas dendam, balaslah pada masa lalumu, bukan pada orang yang sudah menyesalinya." Kalimat itu menghentikan langkah Suro sejenak. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keraguan. Namun seperti binatang terluka, ia justru mengamuk lebih keras. Ia melompat dengan jurus pamungkas, tapi sebelum serangannya mendarat, kakek Wirya melangkah maju dan menahan tangan itu dengan satu gerakan halus. Dalam sekejap, tubuh Suro terpental mundur, terjatuh di tanah, napasnya tersengal. Kakek Wirya berdiri di tengah dua generasi murid, yang satu dikendalikan oleh dendam, yang satu oleh penyesalan. "Pertarungan ini sudah berakhir," kata kakek Wirya pelan. "Karena tak ada kemenangan di atas kebencian." Ia menatap Suro dengan iba, lalu menoleh ke Darman yang berdiri dengan tubuh gemetar tapi tegak. Orang-orang pasar bersorak kecil, bukan karena menyaksikan pertarungan hebat, tapi karena mereka melihat keajaiban lain. Preman pasar kini berubah menjadi pelindung mereka. Di balik hujan yang mulai turun lagi, Darman menatap sang guru dan berbisik, "Kek, saya belum menang, tapi saya sudah tahu kenapa Bapak disebut pendekar sejati." Hujan turun deras membasahi pasar Cihapit malam itu. Sisa pertarungan siang tadi masih terasa di udara, kios roboh, gerobak terguling, dan lumpur yang menutupi jejak langkah para pedagang yang pulang terburu-buru. Di pojok pasar yang sepi, Darman duduk bersandar pada tembok retak, tubuhnya penuh lebam. Napasnya berat, tapi bukan rasa sakit fisik yang membuat dadanya sesak. Ia menatap langit, membiarkan air hujan menetes di wajahnya. Dalam benaknya, kata-kata kakek Wirya terus terngiang, "Tak ada kemenangan di atas kebencian." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan manapun yang pernah ia terima. Beberapa preman anak buahnya datang dengan wajah khawatir. "Bang, kita balas aja. Si Suro itu udah bikin malu kita di depan orang-orang pasar," ujar salah satu dari mereka. Darman hanya diam. Ia menatap anak buahnya satu persatu, wajah-wajah yang dulu selalu menunduk ketakutan padanya, kini menatap dengan campuran bingung dan marah. "Balas," gumam Darman lirih. "Kalian gak lihat, orang itu bukan musuh kita. Musuh kita ya diri sendiri, keserakahan, kebodohan, dan amarah." Anak buahnya terdiam. Mereka tak pernah mendengar Darman bicara seperti itu. Bagi mereka, Darman bukan hanya pemimpin, ia simbol kekuatan. Tapi malam itu, Darman tampak seperti pria yang kehilangan arah. Keesokan harinya, pasar seolah berubah. Orang-orang memandang Darman dengan rasa hormat yang aneh, bukan lagi karena takut, tapi karena kagum. Ia datang membantu membersihkan kios yang rusak, memungut sampah, bahkan membantu si kakek penjual sayur menata dagangan. Tapi setiap kali seseorang berterima kasih, Darman hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya, ada pergulatan besar. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun di atas ketakutan kini tak berarti apa-apa. Ia ingin menebus semuanya, tapi tidak tahu bagaimana. Sore itu, kakek Wirya datang menghampiri Darman yang sedang duduk di depan kios tua. "Kau sudah melangkah di jalan benar, Nak," kata sang kakek lembut. "Tapi setiap perubahan butuh pengorbanan." Darman menatapnya dalam diam. "Saya capek, Kek," katanya lirih. "Dulu saya pikir, kalau saya ditakuti, saya bahagia. Tapi ternyata, yang saya dapat cuma sepi." Kakek Wirya menatapnya lama, lalu berkata, "Sepi itu tanda kau sudah mulai mendengar suara hatimu sendiri." Kalimat itu membuat dada Darman terasa sesak, seolah setiap dosa masa lalunya perlahan menuntut pertanggungjawaban. Namun, perubahan Darman tak disukai semua orang. Boris, wakilnya yang dulu selalu tunduk, kini merasa Darman telah kehilangan taringnya. Malam itu, di sebuah warung remang di pinggiran pasar, Boris mengumpulkan beberapa anak buah lama. "Darman udah nggak pantas jadi raja pasar," katanya tajam. "Dia sekarang lembek, sibuk bantu pedagang, padahal dulu dia yang bikin semua tunduk." Rencana busuk pun mulai disusun. Mereka ingin mengambil alih pasar dan menyingkirkan Darman, dengan cara apapun. Beberapa hari kemudian, saat Darman membantu memindahkan gerobak cilok kakek Wirya yang rusak, tiba-tiba segerombolan pria menyerangnya. Batu melayang, pisau berkilat di udara. Orang-orang berteriak panik. Darman berusaha melawan, tapi luka lamanya belum pulih.
Darah mengucur dari pelipisnya, namun ia terus berdiri, melindungi sang kakek yang terjatuh di belakangnya. "Lari, kek!" teriaknya, tapi kakek Wirya malah berdiri di sampingnya. Tubuh tua itu menatap para penyerang dengan mata yang tajam. "Aku tak akan lari, nak. Ini waktumu menunjukkan siapa kau sebenarnya." Dalam pertarungan yang tak seimbang itu, Darman jatuh berulang kali. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya menolak menyerah. Setiap kali ia bangkit, ia teringat pada masa lalunya, wajah-wajah yang pernah ia sakiti, orang-orang yang ia takuti. Dan di tengah hujan darah dan lumpur itu, Darman mulai mengerti sesuatu. Ia bukan lagi preman pasar, tapi pelindung. Ia menggerakkan tubuhnya mengikuti ajaran kakek Wirya, menangkis serangan demi serangan dengan tenang. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Akhirnya, sebuah pukulan keras menghantam tengkuknya, dan dunia menjadi gelap. Ketika ia tersadar, Darman sudah terbaring di rumah kakek Wirya. Tubuhnya dibalut perban, napasnya berat. Di luar, suara pasar terdengar riuh, tapi bukan riuh ketakutan, melainkan semangat orang-orang yang kini bersatu melindungi tempat mereka. Kakek Wirya duduk di sampingnya, menatap dengan senyum bangga. "Kau sudah jatuh, Darman," katanya pelan, "tapi kali ini, jatuhmu bukan karena kalah, melainkan karena kau telah berdiri di sisi yang benar." Air mata mengalir di pipi Darman, untuk pertama kalinya bukan karena rasa sakit, tapi karena ia tahu, dirinya kini benar-benar berubah. Fajar di pasar Cihapit terasa kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan becek yang masih menyimpan sisa kekacauan malam itu. Darman duduk di kursi bambu di depan rumah kakek Wirya, tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala dengan bara yang sulit disembunyikan. Di kejauhan, terdengar kabar bahwa Boris kini menguasai pasar. Ia memungut uang keamanan 2 kali lipat dari pedagang, bahkan memukuli mereka yang menolak. Nama Darman kembali disebut-sebut, tapi kali ini dengan nada getir. Dulu Darman memang keras, tapi nggak sekejam Boris. Kata-kata itu menamparkan batinnya. Ia merasa semua perjuangannya sia-sia. Kakek Wirya datang membawa secangkir teh hangat. "Kau gelisah, nak?" katanya lembut. Darman tidak menjawab, hanya mengepalkan tangan. "Aku sudah mencoba berubah, kek, tapi lihat apa hasilnya. Orang-orang malah menderita lagi." Pasar kembali kacau. Kakek Wirya duduk di sampingnya, menatap lurus ke depan. "Perubahan itu bukan tentang cepat atau lambat, Darman. Kadang, sebelum cahaya benar-benar muncul, kegelapan harus datang lebih pekat dulu." Namun Darman menunduk, air matanya menetes ke tanah. "Saya cuma takut, kek. Takut kalau saya harus jadi seperti dulu lagi demi menyelamatkan mereka." Kakek Wirya menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Amarahmu dulu lahir dari kebencian, tapi sekarang, amarahmu lahir dari kepedulian. Itu dua hal yang sangat berbeda." Kalimat itu menembus hati Darman seperti anak panah. Ia menatap sang kakek, lalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, biarkan saya hadapi Boris. Tapi bukan sebagai preman, sebagai seseorang yang mau melindungi tempat ini." Kakek Wirya menatapnya lama, lalu meletakkan tangan di bahunya. "Kalau memang itu pilihanmu, pergilah dengan hati yang tenang. Jangan bunuh amarahmu, kendalikan dia." Sore itu, Darman berjalan ke pasar dengan langkah perlahan. Orang-orang berhenti bekerja, menatapnya dengan campuran harap dan cemas. Ia bukan lagi sosok yang mereka takuti, tapi simbol harapan terakhir. Di tengah pasar, Boris berdiri di atas meja dagang, menagih uang dengan suara lantang. Ketika Darman muncul, Boris menatap dengan senyum sinis. "Lihat siapa yang datang, sang mantan raja pasar," ejeknya. "Sudah sembuh, hah, mau rebut tahta lagi?" Darman hanya menatapnya tanpa kata. Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah bahkan angin pun enggan bergerak. "Boris," kata Darman tenang, "aku nggak datang buat rebut kekuasaan. Aku datang buat ngakhirin semua kekacauan ini." Tawa Boris pecah keras, diikuti oleh anak buahnya. "Ngakhirin? Dengan apa?" "Dengan omongan bijak kakekmu itu," ejeknya. Tapi sebelum Boris melangkah, Darman menatapnya tajam, penuh keberanian yang membuat suasana mendadak hening. "Kau boleh hina aku, tapi jangan lagi sakiti orang-orang pasar. Karena selama aku masih berdiri, tak satu pun dari mereka akan kau sentuh lagi." Pertarungan pun tak terhindarkan. Boris menyerang lebih dulu, dengan gaya preman jalanan yang kasar dan brutal. Namun Darman kini berbeda, gerakannya cepat, tapi terkendali. Ia menangkis tanpa kebencian, menyerang tanpa dendam.
Setiap jurusnya mengandung ajaran kakek Wirya, menang bukan karena menghancurkan lawan, tapi karena menenangkan dirimu sendiri. Orang-orang menonton dalam diam, menyaksikan dua mantan sahabat bertarung di bawah sinar senja yang memerah. Hujan mulai turun lagi, seolah langit pun ikut berduka. Boris terdesak, nafasnya terengah, matanya liar. Ia mencabut pisau dari pinggangnya dan berlari ke arah Darman. Namun di detik terakhir, Darman menahan tangan Boris dan memelintirnya hingga pisau itu terjatuh. Ia bisa saja menghantam keras dan mengakhiri semuanya, tapi Darman memilih berhenti. "Kau masih punya kesempatan buat berubah, Bor," katanya dengan napas berat. Boris menatapnya, antara malu dan marah, lalu menunduk. Hujan membasahi keduanya, seolah mencuci dosa yang mereka pikul selama ini. Orang-orang pasar mulai mendekat, menatap Darman dengan mata berkaca-kaca. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang dalam, keheningan yang lahir dari rasa hormat. Darman menatap mereka semua dan berkata lirih, "Pasar ini bukan milik siapapun. Bukan milik Darman, bukan milik Boris. Ini milik kita semua." Kata-kata itu bergema di antara kios dan tenda-tenda basah, membawa kehangatan di tengah udara dingin. Dan untuk pertama kalinya, Darman merasa damai. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi kini hatinya tak lagi dipenuhi amarah, melainkan cahaya yang perlahan menyala di tengah kegelapan masa lalunya. Malam turun perlahan di atas pasar Cihapit. Hujan sudah reda, tapi udara masih dingin dan berembun. Di rumah kecil di pinggir pasar, Darman duduk berhadapan dengan kakek Wirya. Api lampu minyak berkelip lembut di antara mereka, menciptakan bayangan di dinding bambu yang bergetar. Wajah Darman masih menyimpan lelah, tapi hatinya terasa tenang, hingga kakek Wirya membuka percakapan yang mengubah segalanya. "Darman," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kau tahu sebelum semuanya terlambat." Suaranya berat, seakan setiap kata menanggung beban puluhan tahun. Darman menatapnya heran. "Ada apa, Kek? Tentang siapa?" Kakek Wirya menarik napas panjang, menatap api yang menari-nari di depannya. "Tentang Suro, dan tentang aku." Keheningan menelan ruangan seketika. "Suro bukan hanya musuhku, Nak. Dia dulu adalah saudara seperguruan, sekaligus adik iparku. Kami berdua mencintai perempuan yang sama, adik guruku sendiri." Darman tertegun, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Darman dengan suara pelan, hampir berbisik. Kakek Wirya menutup matanya sebentar, seolah berusaha menahan kenangan pahit yang menyeruak. "Kami dulu bersahabat, tapi ambisi dan cemburu membuat segalanya hancur. Suro merasa aku mencuri hatinya. Dalam satu malam yang kelam, ia menantangku bertarung. Tapi saat itu, bukan hanya kami berdua yang berada di tempat itu, istrinya juga datang mencoba melerai." Kakek Wirya menunduk, suaranya bergetar. "Sebuah kesalahan, satu pukulan yang tak sengaja mengenai dirinya. Ia meninggal di pelukan kami berdua. Sejak malam itu, Suro bersumpah akan membunuhku." Darman terdiam, jantungnya berdetak keras. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia melihat kakek Wirya sebagai sosok sempurna, bijak, dan suci. Tapi kini, sosok itu tampak rapuh dan terluka. "Jadi selama ini, dendam Suro bukan tanpa alasan," ucap Darman lirih. "Benar," jawab kakek Wirya. "Dan aku menanggung dosa itu setiap hari. Aku berhenti berkelana, berhenti berkelahi, dan memilih hidup sederhana di pasar ini, berharap bisa menebus kesalahan dengan cara melindungi orang lain." Suara kakek Wirya mulai melemah, matanya menatap Darman penuh rasa bersalah. Namun sebelum Darman sempat menjawab, suara gaduh terdengar dari luar. Pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Suro berdiri di ambang pintu dengan tatapan liar. Tubuhnya basah kuyup, matanya merah seperti bara. "Akhirnya aku temukan kalian," katanya dingin. "Kali ini, tak ada yang bisa menahanku." Darman langsung berdiri, melindungi kakek Wirya dengan tubuhnya. "Kalau kau mau balas dendam, lakukan padaku," teriaknya. Tapi Suro hanya menatap sinis. "Kau tak tahu apa-apa, anak muda. Dosa orang tua itu tak bisa ditebus dengan nyali." Kakek Wirya berdiri perlahan, tangannya gemetar. "Suro," katanya lembut, "aku sudah terlalu lama memikul beban ini. Kalau kau ingin membunuhku, lakukan sekarang. Tapi sebelum itu, dengarkan satu hal, aku tidak pernah bermaksud membunuhnya. Aku mencintai dia, sama seperti kau." Suro terdiam sesaat, tapi matanya kembali membara. "Cukup," teriaknya. Ia melompat maju,
Tangannya bergetar menahan tenaga dalam yang siap dilepaskan. Darman melangkah maju, menangkis serangan itu dengan segenap tenaganya. Benturan mereka menggema di udara seperti halilintar malam hari. Pertarungan itu bukan sekadar adu tenaga, tapi pertarungan dua jiwa yang terluka. Kakek Wirya berusaha menghentikan mereka, tapi tubuh tuanya tak lagi kuat. Darman mencoba menahan Suro tanpa membunuhnya, namun setiap serangan dari pendekar tua itu semakin mematikan. Di antara derasnya hujan yang kembali turun, kakek Wirya akhirnya menerobos ke tengah pertarungan, menahan pukulan Suro dengan tubuhnya sendiri. Suara benturan keras terdengar, dan tubuh renta itu terlempar ke tanah. Darah segar membasahi tanah pasar yang becek. Dunia mendadak sunyi. Darman berlari memeluk kakek Wirya yang terbaring dengan napas tersengal. "Kek, bertahan, Kek!" teriaknya histeris. Kakek Wirya membuka matanya perlahan, tersenyum lemah. "Jangan benci dia, Darman," bisiknya pelan. "Dendam, hanya melahirkan dendam baru." Suro terdiam, matanya membesar melihat darah di tangannya sendiri. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Aku tak bermaksud," tapi kakek Wirya sudah tak lagi mendengar. Ia pergi dengan senyum damai di wajahnya, meninggalkan dua laki-laki yang kini sama-sama kehilangan arah, satu karena kehilangan guru, satu karena kehilangan jiwanya sendiri. Dan di tengah hujan malam itu, Darman berlutut memeluk tubuh sang guru, air mata bercampur dengan lumpur dan darah. Sementara di kejauhan, Suro berjalan pergi tanpa menoleh, bayangannya memudar di antara kabut. Pasar Cihapit seolah membeku. Tak ada suara selain isak lirih Darman yang memecah kesunyian. Malam itu, Bandung kehilangan seorang pendekar, dan lahir seorang pelindung baru yang akan menanggung beban warisan gurunya. Fajar menyingsing perlahan di langit Bandung. Hujan telah berhenti, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di atas atap-atap pasar Cihapit. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan duka yang belum reda. Di sudut pasar, orang-orang berdiri dalam diam mengelilingi sebuah kain putih yang menutupi tubuh kakek Wirya. Tak ada suara selain isak lirih para pedagang yang kehilangan sosok pelindung mereka. Di samping tubuh itu, Darman berlutut dengan mata merah dan wajah yang kaku, seolah sebagian dirinya ikut terkubur bersama sang guru. Ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya menggenggam erat tasbih tua milik kakek Wirya, satu-satunya peninggalan yang tersisa. Di dalam hati, gelombang amarah dan penyesalan bergulung seperti badai. Ia ingin membenci Suro, ingin membalas dendam atas kematian gurunya. Tapi setiap kali amarah itu membara, suara lembut sang kakek kembali bergema di kepalanya, "Jangan benci dia, Darman. Dendam hanya melahirkan dendam baru." Kalimat itu menjadi rantai yang menahan bara di dadanya agar tidak meledak menjadi api. Setelah pemakaman selesai, pasar seolah berubah. Orang-orang bekerja dengan tenang, tapi di setiap tatapan mereka ada kesedihan yang dalam. Namun, mereka juga melihat sesuatu yang baru pada Darman. Ia kini berdiri bukan sebagai preman atau penguasa, melainkan penjaga. Ia memperbaiki kios, membantu pedagang kecil, dan melarang segala bentuk pungutan liar. Perlahan, pasar yang dulu penuh ketakutan berubah menjadi tempat yang damai. Nama kakek Wirya kini disebut dengan penuh hormat, sementara nama Darman disebut dengan rasa bangga. Namun di balik semua itu, bayangan Suro masih menghantui malam-malam Darman. Ia sering bermimpi melihat wajah tua itu, menatapnya dari kejauhan dengan mata penuh penyesalan. Hingga suatu malam, ketika Darman duduk di depan kios cilok tua milik kakek Wirya, seorang pria berjubah hitam datang perlahan. Rambutnya beruban, wajahnya penuh luka, tapi mata itu masih sama, mata seorang pendekar yang terluka batinnya. "Aku datang bukan untuk bertarung," kata Suro pelan. "Aku datang untuk menyerahkan sesuatu." Dari balik jubahnya, Suro mengeluarkan sebuah benda kecil, bandul kayu berbentuk daun, ukiran khas aliran silat mereka. "Ini milik guru kita dulu," katanya lirih. "Aku menyimpannya bertahun-tahun, tapi sekarang, seharusnya ini jadi milikmu. Kau yang melanjutkan jalan yang benar." Darman menatapnya lama, antara benci dan iba. Ia bisa saja membalas dendam saat itu, tapi melihat Suro berdiri dengan tubuh lemah dan mata penuh sesal, hatinya luluh. Ia menerima bandul itu dengan tangan gemetar. "Pergilah, Suro," katanya pelan. "Kau sudah cukup menanggung penderitaan." Suro menunduk dalam, lalu berjalan pergi ke arah barat, langkahnya berat, seperti bayangan yang perlahan hilang ditelan kabut pagi. Darman menatap kepergiannya tanpa berkata apa-apa. Angin berhembus lembut,
membawa suara lirih seolah berasal dari masa lalu, suara kakek Wirya yang berbisik, kau telah memilih jalan yang benar, nak. Air mata jatuh dari mata Darman, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena kelegaan. Hari-hari berikutnya, pasar Cihapit hidup kembali. Tak ada lagi pemalakan, tak ada lagi ketakutan. Darman mengajarkan para pemuda pasar dasar-dasar bela diri, bukan untuk berkelahi, tapi untuk melindungi diri dan menjaga kedamaian. Ia tidak lagi dikenal sebagai Darman si preman, melainkan Darman sang penjaga pasar. Di pojok gerobak cilok peninggalan gurunya, tergantung bandul kayu itu, simbol warisan yang lahir dari darah, air mata, dan penebusan. Dan setiap kali senja turun, Darman duduk di depan pasar memandang langit Bandung yang merah keemasan. Di sana, ia berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang masih mendengarkan dari alam lain. Kek, saya nggak akan jadi pendekar hebat seperti Bapak. Tapi saya janji, pasar ini akan selalu aman, karena saya akan jaga, dengan cara yang Bapak ajarkan. Angin berhembus lembut membawa aroma cilok dan doa yang tak pernah padam. Di bawah langit sore itu, warisan seorang pendekar sejati pun hidup selamanya, bukan di jurus, bukan di kekuatan, tapi di hati muridnya yang pernah tersesat dan akhirnya menemukan cahaya.